Ya, Pak, saya mau nanya, Pak. Ini penasaran, mumpung ada Bapak yang Yahudi di sini. Ini terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad sendiri. Itu apakah Mhm. memang benar ada di Melachem Umi Amot, Pak, yang menjadi bagian dari rencana Hasem? Oh, iya, 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 iya. Ya, Jadi silakan, Pak. keberadaan, ya, ya, bagus, bagus. Kamu udah belajar ke dalam satu langkah yang lebih maju karena belajar itu adalah oral Torah yang mempelajarin. Ya, bentuknya adalah oral Torah itu kayak ada di Talmud dan Midrash serta Gemara dan Mishnah. Jadi keberadaan Kristen dan Islam itu akan bagi pandangan kami membawa membawa pintu untuk kedatangan Mesias gitu. Betul. Jadi gimana, Pak, pendapatnya tentang keberadaan nama Nabi Muhammad sendiri menurut Bapak pilih? Nabi Muhammad adalah nabi, sama seperti Bileam juga adalah nabi, sama seperti Obadjah adalah dalam nabi. Jadi Bileam atau Balaam dalam bahasa Inggrisnya itu juga adalah Ya, nabi dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Nah, sama seperti Nabi Muhammad juga adalah nabi, tapi bukan bagi bangsa Israel gitu. ya. Jadi Bapak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi bukan bangsa Israel, nabi untuk bangsa lain. Betul ya, Pak ya? Iya, iya Sama gitu. seperti Balem itu juga tadi, sama Iya, Obadjah juga ya. iya Nah, betul. ini biar didengar orang Kristen, Pak. Karena orang Iya. Kristen selama ini tidak pernah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi, gitu loh. Ya sebenarnya nggak usah susah, jangan jauh-jauh. Lihat aja Biliam itu orang Moab, Amalek, ya. Dia bukan orang Israel, tapi Tuhan memberikan nabi juga bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Di dalam Talmud Ya, dikatakan, jikalau nanti di akhir zaman nanti tidak ada yang bisa mengklaim engkau hanya memberikan nabi kepada Bani Israel. oke, Itu oke. tidak fair gitu. Jadi Jadi diberikan juga pernyataan nabi bagi dari bangsa-bangsa. Oke, pernyataan statement dari umat Kristen yang mengatakan bahwa semua nabi adalah bangsa Israel itu salah ya, Pak? Salah itu kan suruh baca kitabnya lagi dong. Itu Bileam bukan Bani Israel. Bileam itu disebut nabi Tuhan loh. Ya. Hmm. Sekarang saya tanya, Pak, untuk Bapak, Bapak percaya enggak Yesua Hamasia itu sebagai Mesias? Ya. Kriteria Mesias itu akan membawa kedamaian di Israel khususnya dan damai di bumi pada umumnya. Nah, di era mesianik nanti atau era sang Mesias, dunia akan damai secara global. Nah, waktu Yesus datang tidak ada damai, sampai sekarang belum ada damai. Jadi kemesiasannya gagal. Terus kebangkitan orang Berarti, mati, oke ya, tidak ada orang yang mati lanjut, sudah bangkit lanjut. sampai sekarang seluruh dunia belum ada gitu. Ada 6, itu Ya, tidak saya, digenapi oleh Yesus gitu. oke ya Pak. Ya, berarti pernyataan bahwa Yesua Hamasia adalah Mesias itu Bapak tidak percaya ya Pak? Iya, karena tidak didukung oleh nubuatan para nabi-nabi di dalam kitab Tanakh atau yang mereka sebut Ya, perjanjian nah, lama ya, gitu. oke. Karena ada Bapak di sini bisa memastikan menurut ajaran Kristen Pak bahwa penebusan dosa itu diambil dari Yahudi. Pertanyaan Mhm. saya, apakah Bapak sebagai seorang Yahudi mengakui bahwa penebusan dosa itu dengan darah manusia, Pak, bukan darah binatang? Silakan, Pak. Oke, kita harus kembali ke dalam kitab Waikra atau kitab Imamat. Imamat 1 dikatakan, inilah korban yang harus kau berikan, yaitu dari darah binatang. Nah, jelas ya, binatang. Nah, itu pun korbanot itu diberikan atau dipersembahkan untuk pendamaian bagi dosa-dosa yang sifatnya bis gaga. Saya ulangi lagi, bis gaga artinya dosa-dosa yang tidak disengaja. Bagaimana dengan dosa yang disengaja? Seperti Raja Daud ketika dia meniduri istri orang dan membunuh suaminya, bukankah itu suatu kejahatan yang sangat berat, lebih daripada Verdi Sambo gitu kalau kita melihat sekarang gitu ya. Nah, tapi Daud itu waktu ditegur oleh Nathan,
dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, aku telah berdosa, dan Nathan bilang sekarang juga dosamu sudah diampuni. Nggak pakai darah. Eh, Bang Bill, aduh, ini ada yang salah sangka, dipikir Bang Billy Kristen ini. Ya, Bang Billy ini Yahudi, teman-teman. Ini Mohon Bang maaf Billy ini ya, Yahudi, Yahudi. bukan Iya, Kristen ya. di belakang ada yang lagi ini loh, lagi Nanya, baca. dia bukan Kristen. Ya memang bukan Kristen. Bang Billy Ya. lagi Ini, menjelaskan bentar. tentang bagaimana Ini mumpung tanah ada itu. Bang Billy, Gitu. biar diklarifikasi, Bang. Benarkah Ya. Yesus itu adalah benih atau keturunan dari Daud? Mohon klarifikasi. Oke, setiap kronologis silsilah ya itu ada silsilah yang lebih tua dari sebelumnya. Nah, Matius mengajukan klaim silsilah 14 kali 3. Jadi 14 pertama, 14 kedua, 14 ketiga. Nah, kalau kita hitung dari Abraham sampai ke Daud itu 14 keturunan. Nah, 14 keturunan kedua ini kita Matius menghilangkan 4 nama raja besar. Silsilah keluarga ya, dihilangkan 4 nama raja besarnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan silsilah yang lebih tua dalam kitab satu Tawarik ya, kitab satu Tawarik itu ada silsilah. Di situ di silsilah itu jelas dibandingkan dengan silsilah Matius itu menghilangkan 4 nama raja besar gitu. Dan kalau Yesus itu mau dianggap sebagai Mesias menurut catatan dalam Matius, maka dia akan dari keturunan yang terkutuk, yaitu Jekonia, karena Nabi Yeremia mengutuk dia karena dia bilang begini dalam kitab Yeremia, dikatakan bahwa dari keturunan ini tidak akan ada yang menjadi raja, gitu. Jadi dikutuk oleh Yeremia. Jadi kalau mau diambil ada di situ namanya Yoyakin atau Jekonya, itu nama yang sama. Yoyakin dan Jekonya itu nama yang sama. Berarti dia adalah keturunan yang terkutuk. Gitu. Jadi apakah dia adalah keturunan Yehuda? Tidak, karena dia katanya benihnya dari benih Tuhan. Jadi nggak masuk karena dari keturunan raja-raja dari awal sampai yang akhir tidak ada yang istilah rajanya diadopsi, anak dari adopsian, tapi murni dari darah dan daging turun temurun gitu. Bang Bill. Ya. Berarti ini ada yang saya mau tanyakan. Tadi kan terpotong di roomnya Bang Nandar itu. Berarti ada banyak kesalahan terjemahan ya selama ini yang kalau Bang Billy lihat ya. Iya, tadi kan barusan barusan Bang Nandar nemu tuh, makanya saya takut nih nanti dipakai Bang Nandar untuk Aduh, ada yang nanya ini Bang Bill. Aduh, dia bilang, Anda tahu Tanak nggak? Apa Tanak? Waduh, Anda bertanya di orang yang salah. Ya, yang punya itu Bang Billy soalnya. Aduh, kasih paham dulu Bang Billy, biar mereka paham ini Tanak itu. Aduh, kita aja Ya, Muslim Tanak. tahu loh Tanak itu apa. Tanak itu Torah, yaitu 5 kitab Musa Nevi'im, kitab nubuatan para nabi, dan Ketuvim yang kategorinya adalah quote atau puisi gitu, atau sair gitu. Iyalah, Tanak itu harusnya Bang Billy yang memang lebih paham. Makanya Bang Billy yang bicara. Aduh, ini teman-teman di bawah ini kadang ada aja. Tapi memang di dunia apologet mereka punya cara-cara, tapi caranya itu pasti mental dengan tekstual. Makanya kenapa orang Yahudi selalu mengajarkan teks baca kepada Betul. anak-anak supaya nggak bisa ketika digoyahkan lewat terjemahan. Oh, ini nggak benar. Kayak tadi saya nemuin tuh sama Jonathan Nandar, kita nemuin. Iya. Wah, ini nggak benar, ya kan? Translate-nya kan berbeda. Gitu. Nah, kadang kan yang herannya saya ada yang dikurangi Bang, ada juga yang dilebihkan gitu. ada yang seharusnya tempatnya salah, kayak tadi ya, kan. Betul. Ya, apa namanya, Yesaya dan kitab Samuel, yang harusnya di kitab Yesaya adanya di Samuel. Iya, tadi kan sempat saya ikuti itu juga itu. Iya. Sempat, jadi, cuman karena jadi begitulah kalau kita kalau orang Yahudi itu punya apa ya? Warisan turun temurun untuk masalah kitabnya.
Ya, Entah itu dari betul. teksnya, terutama dari teks. Kalau kita nggak bisa main-main dengan teks. Jadi kan ada orang